Bab 671, nasi sudah menjadi bubur. Pada saat Ye Bufan tertegun, Wang Suening sepertinya menyadari sesuatu. Pertama, tubuhnya menegang, lalu dia duduk dari sofa dan melemparkan dirinya ke pelukan Ye Bufan. Dua lengan lembut seperti teratai melingkari lehernya, lalu menciumnya dengan ganas. Gambaran kedua orang saat ini paling tepat digambarkan sebagai kayu kering dan api yang ganas. Setelah beberapa menit, mereka berdua kehabisan napas. Kulit Wang Suening yang seperti jeli lebih halus dan terlihat sangat menarik. Ye Bufan dengan enggan menggunakan rasionalitas terakhirnya untuk bertanya, "Sudahkah kamu mengambil keputusan?" Wang Suening berbaring di dekat telinganya dan berkata dengan suara yang menawan, "Pikirkanlah. Aku akan memasak nasi bersamamu." Itu adalah pukulan terakhir yang mematahkan punggung unta, langsung menghancurkan semua pertahanan di hati Ye Bufan. Dia mengulurkan tangan dan menggendong wanita itu, dan segera muncul di tempat tidur besar di kamar tidur. Setelah malam penuh 404, di hari kedua, setelah matahari terbit tinggi, mereka berdua perlahan membuka mata. Wang Suening berbaring di pelukan pria itu, memikirkan kegilaannya tadi malam, pipinya menjadi lebih merona, tapi dia tidak bergeming sama sekali, memegangi lengannya rat-rat. Ye Bufan mencium keningnya dengan lembut dan bertanya, "Apakah kamu menyesal?" Petik 2. Mengapa kamu menyesal? Ye Bufan berkata, "Saya hanya sedikit terkejut mengapa kamu tiba-tiba mengubah keputusanmu." Sejenak, berkata, "Saat kamu kehabisan nafas, meskipun itu semua palsu, sentuhan yang diberikan kepadaku saat itu adalah nyata. Menghadapi kematian, aku merasa hidup ini terlalu singkat, dan hidup manusia terlalu singkat. Rapuh. Tidak perlu terbelenggu oleh pikiran-pikiran berantakan dalam hidup. Kejar saja apa yang kamu suka." Sejak saat itu, aku memutuskan untuk memegangmu di tanganku dan tidak membiarkanmu melarikan diri. Nasi mentahmu menjadi nasi matang. Ye Bufan melihat warna merah cerah di spray, lalu menepuk punggung mulusnya dan berkata, "Kaulah yang benar-benar berubah dari nasi mentah menjadi nasi." Wang Suening dulu sangat malu sehingga dia mengulurkan tangan dan mencubit daging lembut di pinggangnya. Ye Bufan berkata, "Kamu tidak lagi peduli kalau aku punya pacar lain." Tentu saja, tidak ada wanita yang mau berbagi pria yang dicintainya dengan orang lain. Lalu mengapa kamu membuat keputusan seperti itu? Aku lebih peduli padamu. Ini adalah pertanyaan pilihan tunggal, dan ini adalah pilihan yang wajib. Bab ini belum selesai. Silakan balik halamannya. Sebaliknya, aku hanya bisa memilih untuk tidak kehilanganmu paling. Dengar, Ye Bufan sangat tersentuh dengan pengakuan wanita itu. Sebagai seorang pria, dia hanya bisa menggunakan tindakan praktis untuk mengungkapkan perasaannya saat ini. Setelah 1 jam penuh berikutnya, kedua orang itu keluar dari kamar mandi. Wang Suening mengulurkan tangannya dan meninju dadanya, "Ini semua salahmu kalau aku terlambat bekerja. Momen musim semi bernilai 1000 keping emas, jadi apa gunanya pergi bekerja? Jika kamu berada dalam masyarakat feodal, kamu pasti bodoh. Apa maksudmu? Apakah kamu ingin aku menemukan lebih banyak wanita dan membangun harem?" Kedua orang itu segera menjadi sangat dekat. Setelah sarapan sederhana, mereka berdua segera berangkat bekerja di Shengxi Beauty Cosmetics. Wang Suening mencicipi buah terlarang untuk pertama kalinya, dan dia sedikit tidak terkendali. Setelah mengambil beberapa langkah, dia merasakan akibat dari kegilaan dan sedikit mengernyit. Ye Bufan bertanya, "Ada apa? Apakah kamu merasa tidak nyaman?" Wang Suening memutar matanya ke arahnya dengan menawan, "Kamu tahu apa yang kamu tanyakan, tapi kamu bukan robot." Sebelum dia selesai berbicara, tiba-tiba terdengar teriakan keluar dari mulutnya, karena Ye Bufan sudah menjemputnya dan melangkah menuju Lamborghini yang diparkir di bawah. "Apa yang kamu lakukan, dengan begitu banyak orang yang menonton? Cepat turunkan aku. Jangan biarkan aku pergi, kamu adalah wanitaku. Apa yang akan terjadi jika orang lain melihatnya? Biarkan mereka iri padamu." Wang Suening masuk ke dalam mobil, dan setelah tiba di perusahaan, dia langsung membawanya ke kantor presiden. Kali ini seluruh perusahaan berada dalam sensasi. Meskipun ada rumor antara Wang Suening dan Ye Bufan sebelumnya, ini adalah pertama kalinya terjadi kepindahan yang begitu intim.
Ya Tuhan, apa yang kulihat? CEO digendong ke kantor oleh Tuan Ye. Ada apa? Aku sudah mengatakan bahwa mereka adalah pasangan, dan pria itu berbakat dan wanita itu berbakat, tampan, dan pada pandangan pertama mereka sangat cocok. Sudah berakhir. Dewiku telah pergi. Tingkah laku mesra mereka langsung memicu gosip di seluruh perusahaan, dan topik yang dibicarakan semuanya tentang keduanya mereka. Di kantor, kedua orang itu tidak mengetahui hal ini. Wang Xuening sedang duduk di kursi bosnya, sepertinya mendapatkan kembali kemampuannya untuk berpikir bersama presiden. Dia bertanya, ngomong-ngomong, siapa yang mengirim para pembunuh itu tadi malam? Ye Bufan berkata, 2 ronde pertama pasti dilakukan oleh Chang Sun Seng, tapi tidak jelas siapa pembunuh terakhirnya. Bab ini bukan selesai, silakan balik halamannya. Entah dia atau keluarga lu mungkin membunuhku. Bajingan Chang Sun Seng telah membatalkan pertunangan, apalagi yang dia inginkan. Wang Xuening sangat marah dan mengutuk. Justru karena pembatalan pertunangan itulah dia sangat marah dan ingin menyingkirkanku dan merebutmu. Dia sedang bermimpi. Wang Xuening berkata dengan marah, lalu berkata dengan cemas, apa yang harus saya lakukan? Apalagi, ayo panggil polisi. Tidak ada gunanya memanggil polisi, kami tidak punya bukti apapun, kata Ye Bufan. Jangan khawatir, saya bisa menangani masalah ini sendiri. Xiao Fan, kamu tidak akan menyerang Chang Sun Seng, kan? Kamu harus berhati-hati. Keluarga Chang Sun tidak sebanding dengan keluarga Yan. Bahkan gabungan 4 keluarga besar di Jiangbei tidak bisa dibandingkan dengan keluarga Chang Sun. Ye Bufan mengangkat alisnya, mencibir, saya mengetahuinya dengan baik. Dia bukanlah budak tanah liat, dan dia tidak pernah memiliki kebiasaan untuk tidak melawan. Di cabang grup Hongmeng, ada 2 orang berdiri di depan Chang Sun Seng, satu adalah kapten pengawal Lu Song, dan yang lainnya adalah penembak jitu Raja Malam tadi malam. Chang Sun Seng bertanya, apakah Anda yakin anak laki-laki bernama Ye itu sudah mati? Itu benar sekali. Raja Malam berkata dengan sangat yakin, bawahan penembak jitu saya tidak pernah selamat, dan saya melihat peluru itu dengan mata kepala sendiri, tadi malam. Yang tertembak di dadanya adalah jantungnya, dan tidak ada kemungkinan dia selamat. Aku masih merasa sedikit tidak yakin sebelum melihat kematian anak itu, kata Chang Sun Seng kepada Lu Song, kirim seseorang segera. Izinkan saya bertanya, apakah anak itu sudah mati? Petik 2. Ya, Luo Song setuju dan berbalik dan meninggalkan ruangan. Raja Malam berkata, Tuan, sebenarnya, Anda tidak perlu terlalu berhati-hati. Saya melihat anak itu jatuh ke tanah dengan mata kepala sendiri, dan banyak darah mengalir dari dadanya. Kematiannya penembak jitu anti peralatan Qi, bahkan para dewa pun tidak dapat bertahan. Hehe pernah menjadi pembunuh yang sangat terkenal, tetapi kemudian karena beberapa alasan khusus, dia direkrut oleh Chang Sun Seng ke dalam pekerjaannya. Chang Sun Seng mengangguk dan bertanya, ngomong-ngomong, kamu menontonnya kemarin. Bagaimana anak laki-laki bernama Ye itu berurusan dengan Yan Xifang? Ini selalu menjadi pertanyaan di benaknya. Yan Xifang juga merupakan bagian dari rencana kemarin apakah budidayanya telah mencapai tingkat Xuan Zokchen, tetapi ada juga Niu Jiugeng, Presiden Asosiasi Seni Bela Diri di belakangnya. Bagaimana mungkin kekuatan seperti itu tidak mampu menahan Ye Bufan, memaksanya untuk menggunakan penembak jitu pada akhirnya. Bab 672, Kekhawatiran Wang Xuans. Raja Malam Gelap telah menggunakan teropong dari kejauhan untuk memperhatikan apa yang terjadi di sisi Ye Bufan, jadi dia bisa melihat dengan jelas apa yang sedang terjadi, tapi dia tidak mendengar percakapan antara kedua pihak dengan jelas. Dia berkata, Yan Xifang mengambil tindakan di awal, tapi sayang sekali dia bukan lawan Ye Bufan dan dikalahkan dengan satu gerakan. Dikalahkan dengan satu gerakan. Saya tidak menyangka anak ini memiliki kemampuan setinggi itu tingkat kultivasi. Chang Sun Seng mengerutkan kening. Lalu dia bertanya, bagaimana dengan Niu Jiugeng? Dia adalah presiden asosiasi seni bela diri tingkat bumi. Dia bukan lawan Ye Bufan, kan? Raja Malam Gelap berkata, kamu benar sekali. Dia juga tidak. Lawan Ye Bufan ditampar beberapa kali. Belakangan, anak laki-laki bernama Ye itu mengeluarkan sesuatu lagi. Niu Jiugeng segera menjadi seperti cucunya,
dan kemudian pergi bersama Yan Xifang. Petik 2 tanda tanya petik 2. Chang Sun Seng adalah pertama terkejut dengan keterampilan Ye Bufan, dan kemudian sangat terkejut. Apa yang membuat Presiden Asosiasi Seni Bela Diri Provinsi Jiangnan begitu takut? Apakah kamu melihat apa yang kamu pegang? Raja Malam Gelap berkata, jaraknya terlalu jauh, jadi aku tidak bisa melihat dengan jelas. Chang Sun Seng bergumam, ada banyak hal tentang anak ini yang bisa dilihat orang, tidak tembus pandang. Raja Malam Gelap berkata, Tuan, tidak peduli apa, dia sudah mati, tidak perlu terlalu mengkhawatirkannya. Kamu benar. Begitu Chang Sun Seng mengatakan ini, pintu kamar tiba-tiba terbuka, dan Lu Song buru-buru masuk dari luar. Tuan, menurut apa yang baru saja dilaporkan oleh orang-orang kami, Ye Bufan tidak mati, bahkan tidak terluka. Setelah mendengar ini, Raja Malam Kegelapan melompat lebih dulu, ini tidak mungkin, saya melihat peluru mengenai dia dengan mata kepala sendiri. Itu benar sekali. Titik. Ye Bufan dan Wang Xuening pergi ke perusahaan kecantikan Seng Shi pagi ini. Ini adalah foto yang baru saja diambil oleh orang-orang kita. Lu Song mengabaikan Raja Malam dan menyalakan teleponnya Sun Seng. Dalam foto tersebut, Ye Bufan sedang memeluk seorang putri standar, sementara Wang Xuening berbaring di pelukannya dengan ekspresi malu-malu namun lebih bahagia, secara resmi memasuki dunia perusahaan kecantikan Seng Shi. Brengsek, saat dia melihat Ye Bufan belum mati, tapi masih menggendong wanita yang paling dia inginkan, dia tiba-tiba menjadi marah dan melemparkan ponselnya ke tanah, mengubahnya menjadi tumpukan pecahan dalam sekejap. Dia kemudian menamparkan wajah Raja Kegelapan dengan lebih dari selusin mulut besar, bukankah kamu membual bahwa kamu tidak pernah selamat? Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu melihat Ye Bufan mati dengan mata kepalamu sendiri? Sekarang orang itu adalah hidup kembali, bagaimana Anda menjelaskannya kepada saya? Petik 2. Aku, Raja Malam benar-benar tercengang. Dia tidak dapat memahami bagaimana Ye Bufan bisa kembali dari kematian tanpa cedera dalam situasi itu. Tuan, beri saya kesempatan lagi, dan saya akan membunuh anak itu. Kali ini, beri Anda kesempatan lagi, menurut Anda di mana ini? Ini China. Bolehkah saya membiarkan Anda menggunakan Ki satu demi satu? Apakah Anda ingin membunuh aku? Chang Sun Seng menendang Raja Kegelapan ke tanah, jika aku tidak melihat bahwa kamu masih berguna, aku akan membunuhmu secara langsung. Sekarang kembalilah ke ibu kota kekaisaran dan jangan menunjukkan tanda-tanda apapun kelemahan. Dia sangat ingin bunuh Ye Bufan, tapi akal sehatnya masih ada. Begitu penembak jitu digunakan satu persatu, saya khawatir hal itu akan segera menarik perhatian pihak terkait, dan keuntungannya akan lebih besar daripada kerugiannya. Belum lagi yang lain, bahkan cucu tertua ibunya, Dongju, tidak bisa lulus ujian. Saya mengerti, Tuan Muda. Raja Malam Gelap bangkit dari tanah dan mundur karena malu. Chang Sun Seng mengulurkan tangan dan menepuk keningnya, dengan ekspresi kesal di wajahnya. Aneh sekali, tim kriminal menangkapnya dan melepaskannya. Presiden Asosiasi Seni Bela Diri ditakuti olehnya, dan dia bahkan tidak bisa dibunuh oleh penembak jitu. Siapa anak ini? Apakah dia iblis? Lu Song berkata, Tuan, apakah Anda ingin saya membunuhnya? Chang Sun Seng berteriak, apa gunanya Anda? Apakah Anda lebih kuat dari Niu Jiugeng? Ekspresi Lu Song stagnan, tingkat kultivasinya adalah Suan tingkat Sokchen paling banyak dapat dibandingkan dengan Yan Xifang, tetapi tidak dapat dibandingkan dengan Niu Jiugeng di level awal. Tuan, apa yang harus kita lakukan? Chang Sun Seng melambaikan tangannya dengan kesal. Kamu keluar dulu, aku akan memikirkannya lagi. Dari keluarga Chang Sun, tidak peduli dengan siapa dia berurusan. Mereka selalu sukses, dan ini pertama kalinya mereka mengalami kemunduran. Di keluarga Wang, Wang Xingye berdiri di depan Wang Xuans. Ayah, sesuai dengan instruksi Anda, saya telah memperhatikan saudara perempuan saya dan Ye Bufan kemarin. Hal-hal ini memang benar. Gugus tugas dan keluar kemudian, saya berbicara singkat tentang pertemuan dengan petugas senjata api. Wang Xuans bertanya, bagaimana kabar Ye Bufan sekarang? Aneh rasanya mengatakan bahwa anak laki-laki itu jelas-jelas terkena Ki,
Tapi pagi ini dia pergi ke perusahaan bersama saudara perempuannya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Jadi aku tidak berani membiarkan anak buahku mengikuti terlalu dekat, dan diam-diam mengamati dengan teropong dari kejauhan. Jadi saya hanya melihat gambaran umum dan tidak mengetahui situasi spesifiknya. Saya terkena senjata api, tapi saya masih baik-baik saja. Setelah mendengar berita itu, Wang Xuans terdiam sejenak. Karena keluarga Yan menculik saudara perempuan Ye Bufan, Ouyang Jing, anggota inti seluruh keluarga kemudian dimusnahkan. Sekarang setelah seseorang menggunakan senjata api hitam lagi, bisa dibayangkan betapa serius konsekuensinya. Dia bertanya, apakah Anda yakin Chang Sun Seng yang melakukan ini? Wang Xingye berkata, menurut informasi yang kami dapatkan, Chang Sun Seng merencanakan tim kejahatan, dan dia juga mengirimkan surat kepada Yan Xifang. Adapun siapa yang mengaturnya, penembak jitu terakhir, masih belum jelas, setidaknya belum ada bukti pasti. Cukup, Wang. Xuans menghela napas, apakah menurutmu dia akan mengambil tindakan terhadap Chang Sun Seng? Wang Xuans berkata, apakah menurutmu anak itu adalah orang yang pemalu? Jika dia pemalu, tidak akan terjadi apa-apa pada keluarga Yan. Ini keluarga Chang Sun, bukan keluarga Yan. Wang Xuans berkata lagi, apakah kamu memperhatikan bahwa Ye Bufan sedikit takut ketika dia melihat Chang Sun Dongju dan Chang Sun Seng? Petik 2. Sepertinya benar-benar ada tidak. Setelah ayahnya mengingatkannya, Wang Xingye teringat bahwa ketika dia melihat Chang Sun Dongju dan Chang Sun Seng, mereka tidak berbeda dari orang biasa. Memikirkan hal ini, kepanikan muncul di dalam hatinya, lalu apa yang harus kita lakukan? Wang Xuans mengerutkan kening dan berkata, anak laki-laki Ye Bufan itu terlalu kuat, kita tidak mampu memprovokasi dia, dan kita tidak memiliki kemampuan untuk berhenti. Tapi keluarga Chang Sun adalah milik ibu kota kekaisaran. Jika sesuatu terjadi pada keluarga terkemuka di Jiangbei, kami tidak punya pilihan lain selain memberitahu cucu tertua Anda dan meminta mereka membuat persiapan terlebih dahulu, berharap tidak terjadi hal besar. Setelah selesai berbicara, dia menghela nafas. Dia mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Zhang Sun Dongju, menceritakan pemikirannya dari awal sampai akhir. Di sisi lain telepon, ekspresi Chang Sun Dongju menjadi semakin suram. Xuans, kamu bilang Senger mengambil tindakan terhadap Ye Bufan. Saya hanya mendapat beberapa informasi di sini, dan ini tebakan saya. Ye Bufan meskipun Bufan masih muda, dia sangat sulit untuk dihadapi. Kakak, kamu harus membuat beberapa persiapan terlebih dahulu agar tidak menimbulkan masalah. Bab 673 Perasaan. Saya mengerti, terima kasih Xuans karena telah mengingatkan saya. Chang Sun Dongju menutup telepon, merenung sejenak, dan meminta orang-orang di sekitarnya untuk menelepon Chang Sun Seng. Setelah memasuki pintu, Chang Sun Seng berkata, Bu, ada apa dengan menelepon saya? Chang Sun Dongju berkata dengan dingin, apakah kamu melakukan apa yang terjadi tadi malam? Apa yang kamu katakan? Bingung dengan saya, kan? Zhang Sun Dongju membanting meja dan berkata dengan marah, Anda menangkap orang melalui regu kejahatan, meminjam pisau untuk membunuh orang dan menemukan Presiden Asosiasi Seni Bela Diri Provinsi Jiangnan, dan akhirnya menggunakan penembak jitu metode menjadi semakin kuat sekarang. Chang Sun Seng sedikit gemetar. Meskipun dia menduga masalah ini tidak dapat disembunyikan dari Chang Sun Dongju, dia tidak menyangka hal itu akan bocor begitu cepat. Bu, dia ingin menjelaskan, tetapi untuk beberapa saat tidak dapat menemukan alasan yang cocok. Di masa lalu, ketika dia berada di ibu kota kekaisaran, tidak peduli hal kotor apapun yang dia lakukan, dia bisa lolos begitu saja dan mencegah cucu tertua Dongju mengetahuinya, tapi kali ini itu benar-benar terjadi secara tiba-tiba dan ada kekurangan persiapan. Kamu bajingan, kamu benar-benar melakukan hal yang kejam. Chang Sun Dongju menamparkan wajah Chang Sun Seng. Bu, kamu memukulku. Chang Sun Seng tidak menyembunyikannya lagi. Dia hanya menutupi pipinya yang dipukuli dan berteriak, Bu, bisakah kamu menyalahkanku? Anak laki-laki bernama Ye itu merampok wanitaku, bukankah aku harus membunuhnya? Chang Sun Dongju berkata dengan marah, kamu menyebut wanitamu apa?
Kamu dan Wang Suening hanya memiliki pertunangan lisan, bukan pertunangan formal, apalagi pernikahan. Bagaimana dia bisa menjadi wanitamu? Bu, aku tahu aku salah, dan anak itu tidak baik-baik saja. Dia tahu betul sifat Changsun Dongju, dan dia tidak bisa memaksakan diri ketika sesuatu terjadi. Kalau tidak, konsekuensinya akan serius. Sebaliknya, jika Anda menundukkan kepala dan mengakui kesalahan Anda akan dengan mudah dimaafkan. Bagaimanapun, Anda adalah anak kandung Anda. Benar saja, wajah Changsun Dongju sedikit membaik, adalah baik untuk mengakui kesalahan Anda. Untungnya, kali ini tidak menimbulkan konsekuensi yang terlalu serius, kalau tidak saya tidak akan bisa mengampuni Anda. Persiapkan perjalanan Anda segera, dan kami akan melakukannya tinggalkan Jiangbei besok. Changsun Seng berkata, kemana kita akan pergi? Tentu saja kami akan kembali ke ibu kota kekaisaran. Mengapa kami tidak membiarkan Anda melakukan apapun yang Anda inginkan di sini? Changsun Seng menundukkan kepalanya dan berkata, saya mengerti. Tetaplah di rumah selama sisa waktu. Anda tidak diperbolehkan keluar dan menimbulkan masalah. Setelah Changsun Dongju mengatakan itu, dia memimpin orang-orang keluar kamu pergi. Biarkan saja jika menimbulkan masalah. Tentu saja kamu pergi ke orang lain. Minta maaf. Melihat Changsun Dongju keluar, ekspresi garang melintas di wajah Changsun Seng, anak muda bernama Ye, saya bisa, aku tidak memaafkanmu. Meskipun Wang Suening bekerja di perusahaan, dia menghabiskan lebih banyak waktu di pagi hari. Bosan bersama Ye Bufan, menikmati manisnya dunia mereka, efisiensi kerjanya tidak tinggi. Untungnya, tidak ada pekerjaan mendesak akhir-akhir ini, dan tidak ada yang datang mengganggu mereka. Dia meraih tangan Ye Bufan dan berkata, ini hampir tengah hari, apa yang harus kita makan? Ye Bufan menatap dadanya, dengan seringai di wajahnya. Wajah Wang Suening langsung memerah, apa yang kamu lihat? Jangan berpikir membabi buta. Ye Bufan tersenyum dan berkata, bagaimana kamu tahu aku berpikir secara membabi buta? Apakah kamu juga memikirkannya? Malam, pipi Wang Suening menjadi lebih merah, seolah-olah dia akan berdarah. Saya tidak melakukannya. Tidak, bagaimana Anda tahu saya hanya berpikir? Saya tahu dari senyum jahat Anda bahwa saya tidak berpikir, berarti sesuatu yang bagus. Apakah itu luar biasa? Tapi kamu benar, aku benar-benar berpikir. Ye Bufan memeluknya dan berbisik di telinganya, apakah kamu ingin mencoba bagaimana rasanya berada di kantor? Wang Suening tiba-tiba panik, lepaskan aku secepatnya, ini perusahaannya, jangan main-main. Saat ini, ponsel di atas meja berdering, dan Ye Bufan berhenti menggodanya dan membiarkannya menjawab telepon. Wang Suening melirik ide penelepon, yang menunjukkan serangkaian nomor asing, dan menekan tombol jawab, suara Changsun Dongju terdengar di sana. Suening, saya bibi cucu tertua Anda. Ah, Wang Suening cukup terkejut. Dia tidak menyangka cucu tertuanya Dongju akan meneleponnya saat ini. Halo bibi. Ye Bufan juga memiliki beberapa perbedaan, Changsun Seng baru saja melakukan sesuatu padanya tadi malam, dan sekarang ibunya menelepon. Apa yang akan dia lakukan? Changsun Dongju berkata, Suening, saya telah mendengar tentang apa yang terjadi tadi malam, dan saya baru saja memberi pelajaran kepada Changsun Seng. Oh, Wang Suening tidak dapat memahami sikap pihak lain untuk sementara waktu, dan tidak melakukannya tahu apa yang harus dilakukan. Dia hanya menyetujuinya dengan lembut. Changsun Dongju menambahkan, Senger melakukannya di belakang saya. Saya tidak tahu tentang ini. Tapi dia adalah putra saya. Saya akan secara resmi meminta maaf kepada Anda dan Xiao Ye atas namanya. Wang Suening masih tidak tahu caranya untuk menjawab, orang yang paling terluka kali ini adalah Ye Bufan. Dia tidak tahu bagaimana sikap suaminya, apalagi menerima permintaan maafnya atau tidak, jadi dia hanya bisa berkata, oh lagi. Changsun Dongju berkata lagi, Suening, tolong bantu aku membuat janji dengan Xiao Ye. Kami akan mentraktirmu makan di restoran No. 1 Klub Yunsan pada siang hari. Aku ingin mentraktirmu makan dan kemudian secara resmi minta maaf pada Xiao Ye. Wang Suening tidak tahu harus menjawab apa, jadi dia menoleh untuk melihat Ye Bufan di sampingnya.
Kedua orang itu sangat dekat dan ruangan sangat sunyi. Pihak lain seharusnya dapat mendengar dengan jelas apa yang dibicarakan di telepon. Ye Bufan ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk, menunjukkan bahwa dia setuju. Wang Suening berkata melalui telepon, "Oke, sampai jumpa lagi." Dia menutup telepon dan berbalik dan berkata, "Apakah kamu benar-benar ingin pergi?" Ye Bufan berkata, "Tentu saja aku ingin pergi, sudah berjanji untuk pergi. Tapi, meskipun Bibi Changsun adalah orang baik, dia adalah ibu Changsun Seng. Apakah kamu tidak takut ini akan menjadi perjamuan Hongmen?" Ye Bufan berkata, "Menurutku tidak." Petik 2. Tanda tanya petik 2. Ye Bufan berkata, "Tidak ada alasan, itu hanya perasaan." Untuk beberapa alasan, meskipun dia bertemu Changsun Dongju untuk pertama kalinya dan hanya bertemu dengannya sekali, dia masih memiliki kesan yang kuat terhadap wanita ini. Saya berusaha keras untuk memikirkannya, tetapi saya tidak dapat menemukan alasannya. Saya hanya melihat bahwa pihak lain sangat dekat, perasaan kedekatan yang datang dari lubuk hati saya. Wang Suening masih sedikit khawatir dan berkata, "Tapi saya masih merasa sedikit tidak yakin. Bagaimana jika ada bahaya?" "Jangan khawatir, bahkan jika Changsun Dongju ingin berurusan dengan saya, dia pasti tidak akan memilih klub Yunsan, dan kamu akan berada di sana. Di sisiku." Ye Bufan tidak terlalu peduli. Kekuatan adalah raja dalam segala hal. "Baiklah kalau begitu." Wang Suening mengangguk dan meninggalkan perusahaan bersama Ye Bufan. Klub Yunsan adalah salah satu klub top di kota Jiangnan, dan ini adalah kedua kalinya Ye Bufan datang ke sini. Setelah tiba di restoran nomor 1, dia menyadari bahwa itu ternyata adalah bangunan 2 lantai yang terpisah tanpa bangunan lain dalam jarak 50 meter darinya. Sangat tenang dan elegan. Ketika mereka sampai di pintu, seseorang sudah menunggu di sini dan membawa kedua orang itu masuk. Ketika saya sampai di lantai 2, saya melihat cucu tertua Dongju duduk di sana setelah memasuki pintu. Di belakangnya berdiri ibu mertua yang sama dengan ekspresi yang sama. Melihat dua orang memasuki pintu, dia segera berdiri dengan senyuman di wajahnya. "Suening, Xiao Ye, kamu di sini." Bab 674, Xiao Ye, siapa nama belakangmu? Changsun Dongju awalnya menyapa Ye Bufan dengan senyuman, tetapi ketika dia melihat wajah Ye Bufan, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia tetap di sana dengan linglung. Terakhir kali di keluarga Wang, perhatiannya tertuju pada Wang Xuans dan Wang Suening. Dia bahkan tidak terlalu memperhatikan Wang Xingye. Dia bahkan tidak memperhatikan Ye Bufan di sebelahnya melihat penampilan pemuda di depannya. Wang Suening terkejut saat melihat kemunculan cucu tertuanya Dongju. Jika bukan karena perbedaan usia antara kedua pihak, dia akan mengira dia sedang mencoba mencuri pria itu darinya. "Bibi Changsun, kamu baik-baik saja?" "Ah, tidak apa-apa, tidak apa-apa." Changsun Dongju kembali sadar dan menyadari bahwa dia baru saja kehilangan kesabaran. "Xiao Ye dan teman lamaku saat itu mereka sangat mirip, perhatianku sedikit terganggu." "Cepat duduk." Setelah beberapa orang duduk, dia masih melirik ke arah Ye Bufan. "Xiao Ye, siapa nama belakangmu?" Kapten Ye Bufan, Sun Dongju, tidak bisa menahan tawa mendengar pertanyaan itu, dan berkata, "Bibi Changsun, tentu saja nama keluargaku adalah Ye." Sangat bingung. Changsun Dongju menepuk. Dia menepuk keningnya dan berkata, "Kamu sangat mirip. Jika nama keluargamu bukan Ye, aku akan mengira kamu adalah putranya." Ye Bufan berkata dengan rasa ingin tahu, "Bibi Changsun, apakah itu benar?" "Itu benar-benar suatu kebetulan. Siapa orang yang kamu bicarakan itu? Aku sangat ingin bertemu dengannya jika aku punya kesempatan." Dia sedikit penasaran dengan reaksi Changsun Dongju. Dia sudah bertahun-tahun tidak menemukan orang tuanya. Jika dia benar-benar mirip dengannya. Jika demikian, mungkin ada beberapa petunjuk. Seorang teman lama dari masa lalu. Saat menyebut orang itu, ekspresi Changsun Dongju dengan cepat meredup, dan dia menghela nafas dan berkata, "Saya tidak akan membicarakannya lagi. Saya belum pernah bertemu orang itu selama lebih dari 20 tahun. Oh, lihat." Melihat wajahnya yang kesepian, Ye Bufan tidak bertanya lagi. Lagi pula, tidak banyak kebetulan di dunia ini,
dan dia tidak memiliki harapan yang tinggi. Kali ini, pelayan membawakan makanan dan anggur, dan Nenek Ying menutup pintu dan pergi. Namun, kesadaran spiritual Ye Bufan melirik dan melihat wanita tua itu menjaga pintu kamar, selalu memperhatikan pergerakan di dalam ruangan, jelas melindungi keselamatan Chang Sun Dongju. Chang Sun Dongju menuangkan segelas anggur untuk mereka bertiga, lalu mengambil gelas itu dan berkata, "Xiao Ye, apa yang dilakukan Senger tadi malam memang keterlaluan. Bibi sudah menghukumnya dan secara resmi meminta maaf padamu. Dan aku ingin bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Anda berjanji, saya akan membawa Chang Sun Seng kembali ke ibu kota kekaisaran besok, dan keluarga Chang Sun tidak akan pernah menyusahkan Anda lagi, dan hal seperti ini tidak akan pernah terjadi lagi." Ye Bufan terus mengamati ekspresi pihak lain, dan bahkan merasakan detak jantungnya, mengetahui bahwa kata-kata ini sepenuhnya dari hati, tanpa unsur palsu. Namun, dia tidak segera mengambil gelas anggur itu. Bagaimanapun, ini adalah masalah besar. Chang Sun Seng ingin bunuh diri, dan tidak mudah untuk melupakannya. Melihat dia tidak merespon, Chang Sun Dongju tidak menunjukkan kemarahan apapun dan mengangkat kepalanya untuk meminum anggurnya dalam satu tegukan. "Putraku belum dididik dengan baik. Sebagai seorang ibu, aku harus menghukum diriku sendiri dengan segelas wine." Setelah menghabiskan segelas wine, Chang Sun Dongju mengisi ulang gelas wine-nya, lalu mengeluarkan cek dari tasnya. "Xiao Ye, Bibi juga aku tahu hal semacam ini tidak bisa diselesaikan dengan uang. Tapi ini sedikit pemikiran dari bibiku, yang bisa dianggap sebagai sedikit kompensasi untukmu." Setelah selesai berbicara, dia menatap Ye Bufan dengan mata terbakar. Entah kenapa, hati Ye Bufan melunak tanpa alasan setelah melihat tatapannya. Dia menghela nafas dan berkata, "Bibi Chang Sun, meskipun masalah ini sudah selesai, saya tidak bisa meminta uang." "Selesai. Xiao Ye, menurutmu itu terlalu sedikit. Jika menurutmu itu terlalu sedikit, beritahu aku nomornya, dan Bibi tidak akan pernah keberatan." Ye Bufan bahkan tidak melihat cek itu dari awal sampai akhir, dan berkata, "Bibi, kamu mengatakan bahwa hal semacam ini tidak dapat diselesaikan dengan uang. Alasan mengapa saya mengatakan masalah ini akan disahkan sepenuhnya demi kamu. Aku tidak ingin menjadi musuhmu, aku juga tidak akan membalas dendam pada Chang Sun Seng." Kata-kata ini sepenuhnya datang dari hati. Chang Sun Dongju memberinya rasa kedekatan yang besar, dan dia benar-benar tidak ingin berkonflik dengan wanita ini, atau bahkan menjadi musuh. "Yah, keluarga cucu tertua kami berhutang budi padamu. Jika kamu menemui kesulitan di masa depan, beritahu saja Bibi cucu tertua." Cucu tertua Dongju berkata dan mengambil gelas anggur lagi. "Bibi, ini bersulang untukmu." Ye Bufan tidak ragu-ragu sama sekali saat ini, mengambil gelas anggur, mendentingkannya dan meminumnya dalam satu tegukan. Akhirnya, suasana di meja anggur menjadi ceria. Setelah beberapa saat, Wang Suening bertanya, "Bibi Chang Sun, ada sesuatu yang ingin saya tanyakan padamu." Petik 2. "Ada apa? Katakan saja padaku. Kenapa kamu tidak marah dengan pernikahan dengan anakmu?" Petik 2. "Apa yang perlu dimarahi? Akad nikah itu perjanjian. Kalau salah satu pihak tidak mau, bisa diputus." Kurung buka. "Bab ini tidak selesai, silakan balik halamannya." Di sini, cucu tertua. Ada ekspresi nostalgia di wajah Dongju, dan Bibi mengagumi keberanianmu mengejar cintamu dengan berani. Bibi sama sepertimu ketika dia masih muda. Saat itu, pikirku, siapa yang berani menyentuh cintaku? Aku bisa bertarung dengan siapapun, bahkan Raja Surga pun tidak. Ye Bufan dapat mengetahui dari matanya bahwa dia adalah wanita yang benar-benar tergila-gila, tetapi dia tidak tahu mengapa dia berakhir sendiri. Karena Wang Suening menolak menikah dengan Chang Sun Seng, dia tidak tahu banyak tentang situasi Chang Sun Dongju. Saat ini, dia bertanya dengan penuh minat, "Bibi Chang Sun, apa yang terjadi selanjutnya? Cintamu pasti sempurna, bukan?" "Sempurna." Ekspresi yang sangat rumit muncul di wajah Chang Sun Dongju, lalu dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Lupakan saja. Sekarang, siapa yang bisa menjelaskan hal seperti itu dengan jelas? Mari kita tidak membicarakan masa lalu. Mari kita minum."
Setelah segelas anggur, pipinya memerah dan dia menatap Ye Bufan dan berkata, "Anak muda, itu benar, sangat baik, cakap tetapi tidak sombong. Suening beruntung dan telah menemukan pria yang baik. Saya berharap Anda bahagia seumur hidup." Makan malam berakhir dengan suasana yang sangat bahagia. Beberapa jam kemudian, Ye Bufan dan Wang Suening perpisahan dengan cucu tertua Dongju, dan meninggalkan klub Yunsan. Setelah keluar, Wang Suening berkata, "Xiao Fan, kamu benar. Ini sebenarnya bukan perjamuan Hongmen. Sepertinya Bibi Changsun benar-benar ingin meminta maaf kepadamu." Ye Bufan berkata, "Saya juga dapat melihat bahwa Bibi Changsun adalah wanita yang baik. Aku hanya tidak tahu bagaimana dia bisa melahirkan anak laki-laki yang kejam seperti Changsun Seng." Petik 2. Apakah itu perlu? Dia pasti mengikuti ayahnya. Dia berkata, "Bukankah ini sudah jelas? Jika kamu bisa meninggalkan wanita baik seperti Bibi Changsun, kamu bisa menjadi pria baik seperti apa?" Ye Bufan berkata, "Siapa yang bisa mengatakan dengan jelas tentang perasaan?" Changsun Dongju melihat sosok Ye Bufan yang pergi dan berkata kepada Nenek Ying di sebelahnya, "Ibu mertua, menurutmu dia mirip orang itu?" "Menurutku dia sangat mirip, bahkan cara berjalannya pun mirip." Ibu mertua berkata dengan suara serak, "Nona, apakah kamu masih tidak bisa melupakan dia?" Changsun Dongju berkata dengan ekspresi yang rumit, "Bukannya aku tidak bisa melupakannya. Aku selalu ingin bertanya padanya, kenapa dia meninggalkan aku dan anakku? Kenapa dia pergi tiba-tiba tanpa pamit? Kenapa tidak ada kabar darinya selama bertahun-tahun?" Bab 675, Perjamuan Hongmen yang sesungguhnya. Cabang grup Hongmeng, Changsun Seng memandang Lu Song di depannya dan bertanya, "Bagaimana penyelidikannya?" Lu Song berkata, "Tuan, kami menyuap seorang pelayan di klub Yunsan dan memasang pencuri di restoran. Alat pendengar merekam semua yang dikatakan istri saya kepada mereka. Langsung saja, apa yang mereka bicarakan?" Lu Song berkata, "Sebenarnya bukan apa-apa. Yang terpenting adalah istri saya meminta maaf kepada Ye Bufan. Selain itu, sang istri sama sekali tidak peduli dengan putusnya pertunangan Nona Wang, bahkan memuji pria bernama Ye tersebut, dengan mengatakan bahwa Nona Wang telah menemukan pasangan yang cocok." Petik 2. Omong kosong, saya tidak menerimanya. Changsun Seng membanting gelas anggur di tangannya ke tanah, menatap Lu Song dengan wajah galak dan berteriak, "Menurutmu bagaimana orang bernama Ye itu lebih baik dariku? Mengapa Wang Suening menyukainya tetapi tidak menyukai saya? Saya anak tertua dari keluarga anak laki-laki tertua, oke. Ini." Lu Song terkejut dan ragu-ragu berkata, "Tuan, Anda 100 kali lebih baik daripada pria bernama Ye. Wang Suening lah yang buta." Petik 2. Changsun Seng berteriak, "Singkatnya, wanita saya tidak boleh direnggut oleh orang lain. Kalau tidak, bagaimana saya bisa tetap nongkrong di ibu kota kekaisaran di masa depan? Di mana saya akan meletakkan wajah saya jika kabar menyebar?" Petik 2. Lu Song berkata, "Tuan, apa yang ingin kamu lakukan?" Petik 2. Ekspresi Changsun Seng langsung menjadi tenang, dan sedikit rasa sinis muncul di matanya. "Saya telah memikirkan cara, saya akan membunuh anak itu hari ini." Ketika Changsun Dongju kembali, dia menemukan Changsun Seng berdiri di depan pintunya dengan ekspresi hormat dan kepala tertunduk. "Senger, apa yang kamu lakukan di sini?" Changsun Seng berkata, "Bu, setelah ibu pergi, saya memikirkannya dengan matang dan merasa telah melakukan sesuatu yang salah." Petik 2. Changsun Dongju menunjukkan ekspresi lega dan berkata, "Mengetahui kesalahanmu bisa sangat memperbaiki keadaan. Jangan mengulanginya lagi di masa depan." Petik 2. Changsun Seng berkata, "Tapi Bu, aku merasa bersalah terhadap Ye Bufan sekarang, dan aku merasa harus meminta maaf padanya secara langsung." Petik 2. Changsun Dongju berkata, "Itu tidak perlu. Saya baru saja meminta maaf kepada Anda, dan Ye Bufan sangat murah hati dan berjanji tidak akan berdebat dengan Anda lagi." Petik 2. Changsun Seng menundukkan kepalanya dengan rendah hati, tetapi cahaya tajam muncul di matanya. Petik 2. "Bu, saya juga sudah dewasa dan harus bertanggung jawab atas kesalahan saya. Saya rasa permintaan maaf Anda tidak mewakili saya.
Saya ingin meminta maaf kepadanya secara pribadi. Itu bagus. Tampaknya kamu telah tumbuh dewasa melalui kejadian ini. Petik 2. Changsun Dongju terlihat semakin senang dan bertanya, lalu apa yang ingin kamu lakukan? Petik 2. Changsun Seng berkata, seperti Anda, saya juga mengundangnya. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Untuk makan dan menghilangkan dendam. Petik 2. Changsun Dongju berkata, baiklah, karena kamu sudah memutuskan, ayo kita lakukan. Petik 2. Aku tahu, Bu, aku akan segera membuat janji dengannya. Setelah Changsun Seng selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan ke bawah. Ye Bufan dan dua lainnya kembali ke Seng Shi Beauty. Ketika mereka hendak pulang kerja, telepon Wang Suening berdering lagi. Saat panggilan tersambung, telepon Changsun Seng suara datang dari pihak lain, Saudari Suening, saya minta maaf atas apa yang terjadi tadi malam. Mendengar panggilan darinya, Wang Suening menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya, lalu berkata, tidak apa-apa, ini akan berakhir setelah selesai. Tidak perlu khawatir, ada apa denganmu? Meskipun dia mengobrol menyenangkan dengan Changsun Dongju pada siang hari ini, dia tidak ingin berinteraksi apapun dengan pria ini. Changsun Seng berkata, itu saja, saya ingin mengatakan beberapa patah kata kepada Tuan Ye. Bisakah dia menjawab itu dengan nyaman? Oh, mohon tunggu sebentar. Petik 2. Setelah Wang Suening selesai berbicara, dia menekan gagang telepon genggamnya dan berkata dengan lembut kepada Ye Bufan, ini dari Changsun Seng yang menelepon. Dia ingin kamu menjawab teleponnya. Ye. Bufan mengangguk, mengulurkan tangan untuk mengangkat telepon, dan berkata, saya Ye Bufan, apa yang bisa saya lakukan? Saudaraku Ye, aku benar-benar minta maaf. Tadi malam aku yang salah. Aku ingin mentraktirmu makan dan meminta maaf secara langsung. Petik 2. Ye Bufan berkata, tidak, Bibi Changsun sudah memberitahu kami pada siang hari. Tidak apa-apa, ibuku adalah ibuku dan aku adalah aku. Sebagai orang dewasa, menurutku aku harus meminta maaf secara langsung kepadamu atas kesalahanku. Sikap Changsun Seng sangat tulus, saya telah memesan kamar di Klub Yunsan, dan ini juga merupakan restoran No. 1. Tolong beri saya rasa hormat, Tuan Ye, jika tidak, saya akan kembali ke ibu kota kekaisaran besok dan saya akan merasa bersalah dan sulit tidur dan makan. Ye Bufan merenung sejenak dan berkata, oke, saya akan ke sana sebentar lagi. Oke, Tuan Ye, saya sudah menunggu Anda di sini. Changsun Seng berkata, ngomong-ngomong, Tuan Ye, saya pikir Nona Wang adalah jangan berpartisipasi. Kami berdua memiliki sesuatu untuk dibicarakan. Ye Bufan berkata, oke. Telepon. Saat dia memutuskan panggilan, wajahnya langsung menjadi sangat suram. Nama keluargaku Ye, aku akan membiarkanmu datang dan pergi tanpa kembalian hari ini. Wang Suening berada di samping Ye Bufan, mendengarkan baik-baik percakapan di antara keduanya. Setelah menutup telepon, dia langsung bertanya, apa yang terjadi? Mengapa Changsun Seng mengundangmu makan malam dan... Bab ini belum selesai, tolong balik halamannya. Jangan izinkan saya berpartisipasi. Apa rencananya? Bufan tersenyum tipis, ini perjamuan Hongmen yang sebenarnya. Wang Suening berkata, maksudmu, Changsun Seng akan menyerangmu saat makan berikutnya. Ye Bufan berkata, itu pasti niat buruk. Suening berkata dengan prihatin, kalau begitu, jangan pergi. Ye Bufan menggelengkan kepalanya, saya masih ingin pergi. Wang Suening berkata dengan penuh semangat, mengapa kamu masih pergi jika kamu tahu dia tidak memiliki niat baik? Ye Bufan tersenyum tipis, pikirkanlah, jika dia punya ide untukku, apa yang akan terjadi jika aku tidak pergi? Petik 2. Ini, Wang Suening merenung sejenak dan berkata, saya harus memikirkan cara lain. Petik 2. Sekarang sudah benar. Ye Bufan berkata, bahkan jika aku tidak pergi hari ini, dia akan berusaha sebaik mungkin untuk berurusan denganku. Lebih baik pergi sekarang. Setidaknya aku akan bersiap dalam hatiku dan tidak perlu berjaga-jaga waktu. Wang Suening berkata,
bagaimana kalau kita menelepon Bibi Changsun sekarang dan memintanya untuk menghentikan Changsun Seng? Petik 2. Tidak ada gunanya. Mereka hanya mengatakan akan memperbaiki kesalahannya dan meminta maaf. Jika tebakanku benar, dia pasti sudah menyapa Bibi Changsun sebelum dia datang. Petik 2. Tapi, apa lagi yang ingin dikatakan Wang Suening? Ye Bufan menepuk pipi cantiknya dan berkata, jangan khawatir, Changsun Seng kecil tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Kalau begitu aku akan pergi bersamamu. Petik 2. Ye Bufan berkata, apakah kamu percaya? Jika kamu tidak ke sini kemarin, Ki itu tidak akan menyerangku sama sekali. Petik 2. Ini, Wang Suening menyadari bahwa dia hanya bisa menahan diri jika dia pergi, dan berkata setelah ragu-ragu sejenak, kalau begitu kamu berjanji padaku bahwa kamu harus kembali dengan selamat. Petik 2. Kedengarannya sangat berbahaya. Jangan khawatir, Changsun Seng kecil tidak bisa membuat gelombang sama sekali. Ye. Bufan mencondongkan tubuh ke telinganya dan berbisik, kembalilah dan cuci pakaianmu dan tunggu aku di tempat tidur. Pipi Wang Suening langsung memerah. Dia memukul dadanya dan berkata dengan genit, sudah berapa lama? Kamu belum serius. Ini tidak adil. Saya hanya membicarakannya dan tidak mengambil tindakan nyata apapun. Kata Ye. Bufan dan menyentuh area montok di belakangnya. Ini benar-benar tidak serius. Setelah dia selesai berbicara, dia berlari keluar ruangan sambil tersenyum, meninggalkan Wang Suening dengan ekspresi centil di wajahnya. Setengah jam kemudian, Ye Bufan kembali ke tempat lamanya dan datang ke restoran No. 1 Klub Yunsan lagi. Bab 676, Pendekatan Dua Arah. Di keluarga Lu Tianqi berkata kepada Gu Feng, Tuan Gu, saya baru saja menerima kabar bahwa Changsun Seng mengambil tindakan terhadap Ye Bufan tadi malam. Gu Feng tidak mengangkat kepalanya, masih menyesap teh di tangannya, dan berkata dengan lembut, apa hasilnya? Lu Tianqi sambil mengertakkan gigi, dia berkata, hasilnya tidak ada hasil. Anak laki-laki bernama Ye masih baik-baik saja. Gu Feng meletakkan cangkir tehnya, saya tidak menyangka Ye Bufan memiliki Taoisme yang begitu hebat, dan begitu banyak orang mulai menyerangnya, tetapi mereka tidak dapat melakukan apapun padanya. Lu Tianqi berkata, sepertinya saya hanya dapat mengambil tindakan secara pribadi. Gu Feng berkata, Tuan Lu, jangan khawatir, Tuan Gu selalu menepati janjinya. Karena dia berjanji untuk mengambil tindakan sekali, dia tidak akan pernah melakukan kesalahan, tetapi dia harus menemukan peluang yang cocok. Kekuatan Ye Bufan adalah terlalu kuat, dan kita belum melihat di mana keuntungannya. Bahkan jika kita menyerangnya secara langsung, jadi cara terbaik untuk membunuhnya adalah dengan membunuhnya. Aku tidak yakin akan menang, Lu Tianqi berkata, apakah Anda salah? Bukankah Changsun Dongju baru saja mempekerjakan seorang anak laki-laki bernama Ye? Kapten pengawal berkata, Bos, saya telah mengkonfirmasi ini berulang kali, dan itu pasti benar di Klub Yunsan, saya yakin Ye Bufan akan segera tiba di sana. Oke, saya mengerti. Lu Tianqi melambaikan tangannya dan meminta kapten pengawal untuk mundur, lalu berkata kepada Gu Feng, siapa ibu dan anak dari yang dilakukan keluarga Changsun? Mengapa para tamu diundang satu demi satu? Gu Feng berkata, sekarang tampaknya suguhan Changsun Dongju benar-benar suguhan, tetapi suguhan Changsun Seng adalah perjamuan Hongmen. Orang yang berpikiran, Ye Bufan diizinkan untuk merebut Wang Suening, jadi sesuatu akan terjadi pada perjamuan malam ini. Lu Tianqi berkata, lalu apa maksud Tuan? Mari kita tunggu dan lihat. Tidak perlu menunggu lebih lama lagi. Ini juga kesempatan bagus untuk mengambil tindakan. Gu Feng berkata, saya akan bergegas ke Klub Yunsan sekarang untuk mencari kesempatan yang cocok untuk mengambil tindakan. Begitu anak laki-laki bernama Ye terbunuh, semua kesalahan akan ditanggung oleh keluarga Changsun, dan tidak ada yang akan memikirkan keluarga Lu kita. Lu Tianqi berkata dengan wajah bahagia, Tuan, Anda benar-benar pandai menghitung. Oke, saya pergi sekarang. Gu Feng meminum semua teh di cangkir, berdiri atas dan kiri. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Ye Bufan datang ke Klub Yunsan, kali ini lebih berhati-hati dibandingkan pada siang hari.
Untuk mengetahui trik apa yang dimainkan pihak lain, dia mengaktifkan kesadarannya secara maksimal sebelum memasuki pintu, dan dapat dengan jelas melihat detail apapun dalam radius 50 meter. Di bawah bimbingan pelayan, dia memasuki restoran No. 1, dan segera kesadarannya menemukan seseorang yang bersembunyi di atap. Harus dikatakan bahwa keterampilan mengintai orang ini sangat bagus, dan dia benar-benar menyatu dengan malam. Jika bukan karena kesadaran spiritual Ye Bufan, bahkan orang biasa pun tidak akan menyadari bahwa ada orang lain di sini. Terlebih lagi, tingkat kultivasi orang ini sangat tinggi, seolah-olah dia telah mencapai ranah Dzogchen tingkat Xuan. Setelah menemukan pembunuhnya tersembunyi di atap, Ye Bufan tidak bisa menahan cibiran di sudut mulutnya. Tetapi karena Anda akan melakukannya pada diri Anda sendiri, tunggu saja dan tuai konsekuensinya. Saat ini, Chang Sun Seng keluar untuk menyambutnya, diikuti oleh Lu Song dan selusin pengawal di belakangnya. Saudaraku Ye, kamu di sini. Orang ini benar-benar mampu membungkuk dan meregangkan tubuh. Senyuman di wajahnya saat ini sangat antusias, seolah-olah dia telah bertemu dengan seorang teman lama selama bertahun-tahun. Dialah yang mengirimkan pembunuh satu demi satu tadi malam. Halo, Tuan Muda Chang Sun. Ye Bufan juga menjawab dengan sangat sopan. Karena pihak lain ingin bermain, bermainlah saja dengannya. Saudara Ye, cepat undang kami masuk. Chang Sun Seng meraih tangannya dan membawanya langsung ke kamar pribadi. Kalian semua keluar dulu dan tunggu di luar. Setelah menyingkirkan Lu Song dan yang lainnya, dia berkata, Tuan Ye, silakan duduk. Ye Bufan berkata, Tuan Muda Chang Sun, jangan terburu-buru, saya akan ke kamar mandi dulu. Chang Sun Seng berkata, Saudara Ye, terserah padamu. Ini adalah kamar pribadi kelas atas, dan ada kamar mandi di dalam kamar. Ye Bufan masuk dan mencuci tangannya, lalu keluar. Ketika dia melewati saklar daya di kamar, dia sepertinya menyentuhnya dengan bahunya secara tidak sengaja, dan hanya terdengar bunyi klik, seluruh ruangan menjadi gelap. Ye Bufan berkata kali ini dia menekan tombol dan ruangan kembali menyala. Tuan Muda Chang Sun, maafkan saya. Chang Sun Seng tidak peduli, dan berkata dengan senyuman di wajahnya, tidak apa-apa, ini hanya kecelakaan kecil. Dia memang menganggapnya sebagai kecelakaan dan sama sekali tidak memikirkan hal kecil ini. Tuan Ye, silakan duduk. Petik 2. Chang Sun Seng dengan sopan. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Meminta Ye Bufan untuk duduk di kursi utama, lalu berkata dengan ekspresi minta maaf, saya minta maaf atas apa yang terjadi tadi malam obsesi sementara saya. Saya ingin meminta maaf secara resmi kepada saudara Ye di sini. Ye Bufan berkata, Tuan Muda Chang Sun, Anda terlalu sopan. Hari ini, Bibi Chang Sun telah memberitahu saya bahwa masalah ini sudah berlalu dan tidak ada yang akan mempedulikannya lagi. Petik 2. Saudara Ye memang toleran, tapi saya merasa bersalah atas masalah ini, jadi saya baru saja menyiapkan anggur hari ini dan meminta maaf secara langsung kepada Anda. Ye Bufan diam-diam mencibir di dalam hatinya. Kemampuan akting orang ini juga terbaik, tapi sayang sekali dia tidak bisa menyembunyikan niat membunuh di dalam hatinya. Dia hanya tidak tahu bagaimana dia akan bertindak selanjutnya. Ya, hari ini saya membawakan Anda anggur berkualitas yang telah saya hargai selama bertahun-tahun. Cobalah, ini adalah harta karun yang dibeli dari kilang anggur Prancis. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan sebuah tong kayu ek kecil. Kelihatannya antik dan sangat halus. Saat dia membuka tutupnya, aroma anggur yang kuat segera keluar. Saudara Ye, jangan lihat kemasan anggur ini tidak sebagus anggur merah kelas atas. Kedengarannya indah, tapi ini benar-benar anggur yang enak tanpa kelembapan apapun. Setelah mengatakan itu, dia mengambil gelas anggur di depan Ye Bufan dan mulai menuangkan anggur. Mulut Ye Bufan mencibir lagi. Chang Sun Seng benar, anggur ini memang anggur yang baik, anggur asli yang baik, dan bukan diracuni. Orang ini alasan mengapa dia membuat anggur dalam jumlah besar adalah untuk menarik perhatiannya, tetapi sebenarnya dia meracuni gelasnya. Meskipun dia tidak tahu dari mana racun itu berasal, itu tidak berwarna dan tidak berbau,
tetapi sebagai orang yang luar biasa dokter masih bisa merasakan bahwa ini adalah racun yang kuat. Tampaknya pihak lain lebih berhati-hati setelah kegagalan tadi malam. Kali ini, dia menggunakan pendekatan dua arah, pertama mengatur pembunuh, dan kemudian meracuni, menunggu racunnya akan berlaku. Pembunuhan. Namun, dia tidak mengungkapkan bahwa meskipun racun itu sangat beracun, racun itu tidak menimbulkan ancaman apapun baginya. Saudara Ye, silakan coba bagaimana rasanya anggur ini. Ini pasti kelas 1. Saat ini, Chang Sun Seng sudah menuangkan anggur dan mengirimkannya kembali. Ye Bufan mengambil gelas anggur, mengendusnya dengan lembut, dan berkata sambil tersenyum, mengapa anggur ini berbau seperti racun? Ekspresi Chang Sun Seng sedikit berubah, dan kemudian berkata, Saudara Ye bercanda, ini anggur yang enak dari Prancis. Bagaimana bisa itu beracun? Dan yang kami dapatkan adalah anggur dalam tong. Jika itu beracun, bukankah saya akan diracuni sampai mati? Setelah berbicara, seolah ingin membuktikan dirinya, dia mengambil gelas anggur di depannya, tentang dia dan berkata, lalu dia mengangkat gelasnya dan berkata, Saudara Ye, saya dengan tulus meminta maaf hari ini, bagaimana saya bisa meracuni Anda? Bab 677, 3 Kartu Identitas Pelajar yang Baik. Ye Bufan tertawa, Tuan Muda mengatakannya, saya hanya bercanda. Setelah mengatakan itu, dia mengangkat kepalanya dan meminum anggur di gelas. Melihat dia menghabiskan anggurnya, wajah Chang Sun Seng menunjukkan senyuman sukses. Saudaraku Ye, ada sesuatu yang aku tidak begitu mengerti. Aku ingin bertanya padamu. Ye Bufan mengambil sumpitnya begitu saja, menggigit makanannya dan berkata, katakan padaku, apa yang ingin kamu ketahui? Berkata, saya ingin tahu bagaimana Anda keluar dari regu kejahatan. Secara logika, meskipun tidak ada bukti, begitu banyak orang yang meninggal, dan dalam kasus ini, ditambah dengan pengaruh saya, Anda akan ditahan. Setahun atau keduanya tidak menjadi masalah. Kejadian ini benar-benar membuatnya sangat bingung. Meskipun dia menggunakan banyak kontak untuk menanyakannya setelah itu, dia tetap tidak dapat menemukan alasan sebenarnya. Ye Bufan meletakkan sumpitnya dan berkata, sederhana sekali. Saya orang yang berakal sehat, jadi tentu saja saya harus menjelaskan kebenaran dengan jelas kepada orang-orang di tim kejahatan berat. Mereka mengira saya orang baik dan tidak bisa melakukan apapun yang ilegal, dan disiplin, jadi mereka menempatkan saya biarkan saja. Setelah mendengar jawaban ini, Chang Sun Seng tidak bisa menahan diri untuk tidak menggerakkan bibirnya, dan kemudian bertanya, apa yang terjadi selanjutnya? Saya mendengar bahwa Anda menunjukkan sesuatu kepada Niu Jiu Geng, dan kemudian dia sangat takut sampai dia kencing. Saya ingin tahu tentang apa yang Anda lakukan. Apa yang keluar? Sepertinya Tuan Muda Chang Sun bahkan tahu tentang ini. Ye Bufan berkata sambil tersenyum, sebenarnya tidak apa-apa, hanya saja kartu identitas pelajar Sanhao dari masa kecilnya. Nilaiku lebih baik daripada dia, jadi tentu saja aku takut dan melarikan diri. Setelah mengatakan itu, dia mungkin menganggap jawabannya agak lucu dan tidak bisa menahan tawa. Chang Sun Seng secara alami tahu bahwa pihak lain sedang mempermainkannya, dan wajahnya langsung menjadi sangat jelek, dan amarahnya melonjak. Namun, dia segera berpikir bahwa pihak lain akan menjadi orang mati, jadi dia menekannya lagi. Pertanyaan terakhir, kamu jelas telah dipukul, kenapa kamu baik-baik saja? Ye Bufan berkata setelah cukup tertawa, ini juga sangat sederhana. Awalnya, aku sudah melapor ke Aula Raja Neraka, tapi Raja Neraka dia mengira aku adalah orang baik, jadi dia tahu aku mati secara tidak adil, jadi aku dihidupkan kembali. Chang Sun Seng tidak bisa lagi menahan amarah di hatinya dan membanting meja, Ye Bufan, menurutmu aku ini bodoh? Mungkin, beberapa orang membiarkan kehidupan baik mereka berlalu tetapi bersikeras menimbulkan masalah bagi diri mereka sendiri, apalagi yang mereka bodoh. Ekspresi Chang Sun Seng dengan cepat melembut, dan dia berkata, bab ini belum selesai, silakan putar halaman. Bagus, beberapa orang tidak bisa melihat berat badan mereka sendiri dan bersikeras membuat masalah bagi diri mereka sendiri. Petik 2. Ye Bufan berkata, jika kamu tidak bunuh diri, kamu tidak akan mati berkata.
Chang Sun Seng berkata, sepertinya Anda tidak memahami saya dengan baik. Izinkan saya memberi Anda pengenalan singkat. Belum lagi di kota Jiangbei, bahkan di ibu kota kekaisaran di mana terdapat banyak keluarga bangsawan, tidak ada yang bisa singkirkan wanita yang disukai putra sulungku, Sun Seng, meskipun aku sudah cukup bermain. Biarkan saja. Di sana dan jangan izinkan siapapun terlibat dengannya. Dengan ekspresi garang, Wang Suening adalah tunanganku yang sudah bertunangan, beraninya kamu membawanya pergi. Bolehkah aku melepaskanmu? Ye Bufan berkata, tetapi Bibi Chang Sun berkata bahwa keluarga Chang Sunmu tidak akan pernah melakukan apapun padaku lagi. Dia mengatakan ini murni untuk memuji Chang Sun Seng dan untuk melihat apa yang terjadi pada Chang Sun. Ibuku adalah ibuku, dan aku adalah aku. Chang Sun Seng berkata dengan ekspresi sinis, selama aku ingin membunuhmu, bahkan ibuku tidak dapat melindungimu, tidak bisa menahan nafas lega. Tampaknya Chang Sun Dongju memang seorang penatua yang baik hati dan tidak mengecewakannya. Secara tidak sadar, dia sebenarnya tidak ingin menjadi musuh pihak lain. Tetapi jika kamu menyerangku begitu gegabah, kamu tidak takut menyakiti bibiku dan menjadi marah. Chang Sun Seng berkata, kamu terlalu tinggi, bermarga Ye. Itu tergantung kamu. Ibu kandung, bagaimana aku masih bisa melakukannya? Akankah dia benar-benar berselisih denganku karena kamu? Ye Bufan masih tersenyum, sepertinya Tuan Muda Chang Sun tidak meminta maaf sama sekali hari ini, tetapi akan menyerangku. Chang Sun Seng tertawa dan berkata, saya tahu sekarang. Yah, sudah terlambat. Sejujurnya, tidak ada racun dalam anggur, tetapi gelas anggur Anda beracun. Sekarang Anda diracuni, tunggu saja sampai mati. Intinya, dia sepertinya masih mengertakkan gigi. Berkata, orang-orang dari tim kejahatan tidak bisa membunuhmu, Liu Jiugeng tidak bisa membunuhmu, dan senapan sniper tidak bisa membunuhmu. Lalu kenapa? Aku tidak percaya racun itu tidak bisa membunuhmu. Ye Bufan merentangkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, sebenarnya, aku memang baik-baik saja. Aku mengecewakanmu. Chang Sun Seng tiba-tiba menyadari sesuatu, melihat waktu, dan kemudian melihat pada Ye Bufan, yang terlihat tenang, apa yang terjadi. Seharusnya sudah diracuni sejak lama. Kenapa kamu baik-baik saja? Ye Bufan berkata, sepertinya kamu masih jauh lebih muda dan belum cukup tahu tentang dirimu lawan saya sendiri. Saya seorang dokter, dan dokter pengobatan Tiongkok yang sangat baik. Ini maksud Anda. Ini. Chang Sun Seng tertegun. Dia membayar banyak uang untuk ini racun. Dia telah menggunakannya beberapa kali di masa lalu, dan itu selalu tidak menguntungkan, tidak peduli siapa yang meminumnya dalam waktu 3 menit. Harus mati mendadak. Sudah 6 atau 7 menit sekarang, dan pihak lain masih utuh. Tampaknya benar-benar gagal. Pada saat ini, jendela restoran dibuka dengan keras, dan kemudian bayangan hitam masuk dari luar. Pisau pendek di tangannya berubah menjadi cahaya tajam dan ditembakkan ke arah Chang Sun Seng seperti kilat. Menghadapi niat membunuh yang luar biasa, Chang Sun Seng benar-benar ketakutan. Hari ini, dia memasang jebakan terhadap Ye Bufan. Dia tidak pernah bermimpi bahwa seseorang akan membunuhnya. Dia hanyalah orang biasa. Menghadapi pembunuh bayaran di depannya, dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Dia hanya bisa berteriak sekuat tenaga, ayo, ayo. Pembunuh yang bersembunyi di atap adalah pembunuhnya tidak diatur oleh Chang Sun Seng, tetapi kebiasaan kuno dari keluarga Lu. Gu Feng tiba di klub nomor 1 terlebih dahulu dan diam-diam bersembunyi di atap, hanya untuk mencari peluang menyerang. Dia baru saja mendengar dengan jelas percakapan antara kedua orang itu, dan tahu bahwa Chang Sun Seng telah gagal lagi, jadi dia tidak punya pilihan selain melakukannya sendiri. Dibandingkan dengan Master Zhok Chen lainnya di tingkat Xuan, dia lebih mahir dalam seni pembunuhan, jadi dia menggerakkan tangannya sekaligus, dan seluruh pembunuhan dilakukan dengan sangat tajam. Namun saat pisau pendeknya hendak mengenai dada sasaran, tiba-tiba dia mendengar teriakan keluar dari mulutnya. Tidak, aku bukan Ye Bufan, itu suara Chang Sun Seng. Ini mengejutkan Gu Feng. Jelas sekali Ye Bufan yang ada di depannya, jadi mengapa suaranya terdengar persis seperti suara Chang Sun Seng. Karena itu,
Dia menjentikkan pergelangan tangannya dan menusuk pisau pendek itu sedikit ke samping, menempel di dekat jantung Chang Sun Seng hingga mencapai gagangnya. Tidak, aku membunuh orang yang salah. Gu Feng tahu bahwa Ye Bufan memiliki tingkat kultivasi yang tinggi sebelumnya, jadi dia tidak punya niat untuk berhasil dengan satu gerakan-gerakan yang diikuti. Sekarang dia berhasil dengan satu pukulan, itu hanya berarti satu hal. Tapi sudah terlambat. Ketika dia memikirkan hal ini, hembusan angin kencang datang dari belakang, dan telapak tangan yang tajam menghantam bagian belakang jantungnya dengan keras. Gu Fenghua memuntahkan seteguk darah dan menyadari bahwa orang di belakangnya adalah Ye Bufan. Babak 678, mati dengan mata tertutup. Telapak tangan ini sangat kuat dan pukulannya sangat keras, hampir menghancurkan organ dalam Gu Feng. Tapi dia tidak akan beristirahat dengan tenang sampai dia mengetahui masalahnya. Dia berjuang untuk berbalik dan menemukan bahwa Ye Bufan berdiri di belakangnya. Dengan sangat kebingungan, dia berbalik dan melirik lagi. Pria yang dadanya tertusuk pisau pendek telah berubah menjadi Chang Sun Seng. Gu Feng membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk darah bercampur organ dalam, dan bertanya dengan suara lemah, Ye Bufan, meskipun aku sudah sangat menghargaimu, pada akhirnya aku masih meremehkanmu. Bisakah kamu memberitahuku apa yang terjadi? Aktif. Ye Bufan. Bufan berkata dengan dingin, ingin tahu. Turun dan tanyakan pada Raja Neraka. Ketika dia baru saja memasuki pintu, dia menemukan Gu Feng bersembunyi di atap, jadi dia mengambil kesempatan untuk mematikannya, lampu untuk mengibarkan bendera formasi dan mengatur formasi yang sangat sederhana di dalam ruangan. Susunan ilusi ini tidak memiliki efek lain, hanya mengubah citra dirinya dan Chang Sun Seng. Tidak masalah jika mereka berdua bertempur, tetapi bagi orang luar, dia adalah Chang Sun Seng, dan Chang Sun Seng menjadi dia. Karena itu, setelah Gu Feng menyerbu masuk, sasaran serangannya adalah Chang Sun Seng, dan Ye Bufan mengambil kesempatan itu untuk menyerang dari belakang dan langsung membunuh orang lain. Terlepas dari apakah pihak lain membunuh orang yang salah, dia masih memiliki niat membunuh terhadapnya. Orang seperti itu tidak akan pernah bisa ditinggalkan, jadi dia menyerang tanpa ampun dan langsung menghancurkan organ dalam pihak lain. Gu Feng bisa dikatakan berpengetahuan luas dan mahir dalam bidang kedokteran dan seni bela diri, tetapi dia tidak tahu apa-apa tentang taktik pertempuran. Hal ini membuatnya tidak dapat memahami hal-hal ini sampai kematiannya matanya terbuka lebar. Pada saat ini, Lu Song dan yang lainnya yang berjaga di luar mendengar tangisan Chang Sun Seng dan segera menerobos masuk. Ketika mereka melihat situasi di dalam ruangan, mereka langsung berteriak. Tuan, ada apa denganmu? Lu Song melangkah maju untuk membantu Chang Sun Seng, dan menemukan bahwa pisau pendek itu telah menembus seluruh dada kiri. Untungnya, posisinya tidak terlalu tepat, dan Chang Sun Seng tidak langsung terbunuh, dan dia masih bernafas lemah. Dia menoleh untuk melihat ke arah Ye Bufan, ya, apakah Anda mengirim seseorang untuk membunuh tuan muda kita? Ye Bufan menunjuk ke arah Gu Feng, yang telah meninggal karena amarah, dan berkata, seorang pencuri memanggil untuk menangkap seorang pencuri, bukan? Bukankah itu benar? Bukankah ini pembunuh yang kamu atur? Lu Song He berteriak, itu tidak masuk akal, kami tidak mengenal orang ini sama sekali. Kamu tidak mengenalnya. Ye Bufan sedikit terkejut. Mungkinkah orang ini benarkah tidak diatur oleh Chang Sun Seng? Memikirkan ekspresi Gu Feng setelah dia meleset, dia hanya merasa kecewa karena hilang, bukan penyesalan karena membunuh tuannya karena kesalahan, sepertinya memang begitu. Kirim dia ke rumah sakit secepatnya. Mungkin dia bisa diselamatkan. Ye Bufan melirik ke arah Chang Sun Seng dan mengetahui sejauh mana cederanya. Namun dia bukanlah orang suci, jadi dia tidak akan mengambil tindakan untuk menyelamatkan musuh yang selalu ingin membunuhnya. Setelah mengatakan itu, dia keluar dari restoran No. 1. Lu Song dan yang lainnya mengabaikan penghalang tersebut dan langsung membawa Chang Sun Seng ke dalam mobil dan membawanya ke rumah sakit. Saat Ye Bufan berjalan, dia mengira hanya ada dua orang yang ingin membunuhnya sekarang. Satu adalah Chang Sun Seng dan yang lainnya adalah Lu Tianqi. Karena pembunuh barusan bukan diatur oleh Chang Sun Seng, dia pasti seseorang dari keluarga Lu. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan senyum.
Tampaknya keluarga Lu mengirim seorang pembunuh untuk memancing di perairan yang bermasalah, memanfaatkan kesempatan untuk menyingkirkan diri mereka sendiri, dan kemudian membiarkan keluarga Changsun yang disalahkan formasi bayangannya sendiri. Awalnya, Ye Bufan ingin meluangkan waktu untuk mengunjungi keluarga Lu baru-baru ini dan berurusan dengan Lu Tianqi, tapi sekarang sepertinya dia tidak perlu mengambil tindakan sendiri. Keluarga Changsun adalah keluarga besar di ibu kota kekaisaran, jauh melampaui keluarga kecil Lu. Sekarang seseorang dari keluarga Lu telah melukai Changsun Seng dengan parah, dan Changsun Dongju hanya memiliki satu putra, dapat dibayangkan betapa menyedihkan akibatnya bagi keluarga Lu. Mengenai identitas pembunuhnya, saya yakin dengan kekuatan keluarga Changsun, mereka akan segera bisa mengetahuinya dengan jelas. Rumah sakit pusat Jiangbei mendengar bahwa yang terluka adalah putra tertua dari keluarga Changsun, dan dia segera dikirim ke ruang gawat darurat. Zhang Lianqi, ahli bedah dan wakil direktur rumah sakit, secara pribadi melakukan operasi. Begitu pintu ruang operasi ditutup, Changsun Dongju yang menerima kabar tersebut, bergegas menghampiri Nenek Ying dan yang lainnya. Melihat Lu Song menjaga pintu, dia bertanya dengan penuh semangat, di mana dia, bagaimana kabar Senger? Tuan, dia baru saja memasuki ruang operasi. Situasinya sangat berbahaya. Pisau pihak lain langsung menusuk dada kiri. Untungnya, jantungnya tidak terluka, dan dia seharusnya bisa diselamatkan. Changsun Dongju menghela nafas lega, dan kemudian bertanya dengan marah, apa yang terjadi? Siapa yang melakukannya? Nyonya, Lu. Song Jiang singkat menceritakan apa yang terjadi, dan akhirnya berkata, awalnya kami curiga itu orang yang dibawa Ye Bufan, tapi kemudian tidak terasa seperti pembunuhnya, dan dia langsung dipukuli sampai mati dengan telapak tangannya. Serahkan padaku. Periksa, kamu harus mencari tahu identitas pembunuhnya. Tidak peduli siapa itu, kamu harus membayar harganya jika kamu menyentuh anakku. Pada saat ini, tubuh Changsun Dongju menunjukkan niat membunuh yang kuat. Meskipun dia selalu bersikap masuk akal, masalah ini terjadi. Jika menyangkut kehidupan dan kematian putranya sendiri, tidak ada alasan untuk berdebat. Lu Song berkata, saya telah mengatur seseorang untuk menyelidikinya. Saat ini, telepon di sakunya berdering. Setelah menjawabnya, dia berkata kepada Changsun. Dongju, Nyonya, identitas pembunuhnya telah ditemukan. Dongju tenang. Wajahnya berkata, siapa itu? Nama pria itu adalah Gu Feng. Dia dari keluarga Lu di Jiangbei. Pada titik ini Lu Song ragu-ragu, tetapi saya tidak mengerti bahwa keluarga Lu ada di dalamnya Jiangbei dan kami tidak pernah memiliki kontak apapun, apalagi permusuhan. Mengapa mereka menyerang Tuan Muda? Petik 2. Jangan terlalu banyak berpikir, karena kamu menginginkan nyawa anakku, kamu harus membayar harganya. Kata cucu tertua Dongju, kepada Nenek Ying dengan nada membunuh. Nenek, pergilah ke keluarga Lu. Saya mengerti, Nona. Petik 2. Setelah berbicara, Nenek Ying berbalik dan menghilang dari rumah sakit. Di keluarga Lu, Lu Tianqi terus mondar-mandir di dalam ruangan. Saat ini, dia gugup dan bersemangat. Dengan tindakan Gu Feng secara pribadi, di matanya, Ye Bufan sudah menjadi orang mati. Nak, kamu telah mati selama berhari-hari, dan akhirnya aku membalaskan dendammu. Namun, setelah sekian lama, Gu Feng tidak kembali, yang membuat kegembiraannya perlahan memudar. Seiring berjalannya waktu, perasaan tidak enak perlahan muncul di hatiku. Apa yang terjadi? Mengapa Tuan Gu belum kembali? Apakah terjadi sesuatu? Tapi kemudian dia menggelengkan kepalanya, Gu Feng selalu menjadi orang yang sangat kuat dan tidak bisa gagal. Namun saat ini, suara dingin dan serak tiba-tiba terdengar dari belakang. Apakah kamu Lu Tianqi? Lu Tianqi terkejut, dan segera menoleh ke belakang, hanya untuk melihat ibu mertua tua muncul di belakangnya entah dari mana. Siapa kamu? Bagaimana kamu bisa masuk? Lu Tianqi bertanya dengan gugup. Apakah kamu mengirim pembunuhnya? Nenek Ying bertanya dengan suaranya yang masih serak. Pergilah ke neraka. Lu Tianqi menyadari bahwa operasinya gagal. Wanita tua ini pastilah penolong yang ditemukan Ye Bufan. Dia mengulurkan tangan dan mengeluarkan pistol dari pinggangnya, dan mengangkat tangannya untuk menunjuk ke arah Nenek Ying di depan dia. Namun sebelum jarinya menyentuh pelatuk,
Tongkat di tangan Nenek Ying sudah ada di depannya, dan sebilah pisau pendek muncul dari ujung depan dan langsung menggorok lehernya. Gerakan Nenek Ying sangat cepat sehingga Lu Tianqi bahkan tidak melihat dengan jelas bagaimana pihak lain mengambil tindakan sebelum dia mengucapkan selamat tinggal sepenuhnya pada dunia ini. Bab 679 Golongan Darah. Di depan ruang operasi Rumah Sakit Pusat Jiangbei, operasi berlangsung selama 1 jam. Cucu tertua, Dongju, sedang menunggu di depan pintu, mondar-mandir dengan cemas, dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Lu Song menasihati, "Nyonya, sebaiknya Anda duduk dan istirahat. Tuan Jiren memiliki takdirnya sendiri, dan dia akan baik-baik saja." Cucu tertua Dongju menggelengkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Dia hanya memiliki 1 anak laki-laki yang tersisa dalam hidupnya. Jika dia memiliki anak laki-laki lagi, dia benar-benar tidak dapat menanggung akibatnya. Saat ini, pintu ruang operasi terbuka, dan dokter yang merawat Zhang Lianqi keluar bersama seorang perawat muda. Changsun Dongju segera maju ke depan dan bertanya dengan gugup, "Dokter, bagaimana kabar anak saya?" Zhang Lianqi berkata, "Nona Changsun, operasi sedang berlangsung, lukanya masih terkendali, tetapi ada sedikit kecelakaan." Ju bertanya, "Apa yang terjadi?" Zhang Lianqi berkata, "Karena pasien kehilangan terlalu banyak darah, kami tidak memiliki cukup plasma. Kami telah menghubungi rumah sakit lain, tetapi mungkin memerlukan waktu. Cara terbaik sekarang adalah untuk kerabat untuk memberikan darah kepada yang terluka." Lu Song berkata dengan marah, "Tidak ada cukup plasma untuk operasi. Bagaimana rumah sakit Anda melakukannya?" Zhang Lianqi menjelaskan dengan sedikit malu, "Itu terjadi tiba-tiba, Changsun, atas kerja sama Anda." Zhang Lianqi menoleh ke perawat kecil di sebelahnya dan berkata, "Segera lakukan tes golongan darah." Changsun Dongju berkata, "Tidak perlu, golongan darah saya sudah diuji sebelumnya dan itu tipe O." "Oh." Zhang Lianqi berkata dengan ekspresi menyesal di wajahnya, "Nona Changsun, orang yang terluka memiliki golongan darah AB. Golongan darah Anda tidak cocok. Apakah ada kerabat lain di sini?" Ekspresi Dongju tiba-tiba berubah, Apa katamu?" Zhang Lianqi dengan cepat menjelaskan, "Jangan khawatir, sebenarnya transfusi darah. Tidak harus saudara, tidak apa-apa jika golongan darah orang lain cocok. Dengan begitu banyak pengawal yang menemanimu, siapapun yang bergolongan darah AB bisa memberikan darah kepada orang yang terluka." Changsun Dongju meraih kerah bajunya, terlihat gila dan berteriak, "Menurutmu apa golongan darah anakku?" "Tolong balik halamannya." Zhang Lianqi tampak bingung. Dia tidak tahu mengapa Changsun Dongju begitu marah, dan berkata dengan cepat, "Tipe ABA." Changsun Dongju berteriak lagi, "Tidak mungkin. Ini sama sekali tidak mungkin. Saya memiliki tipe O darah, bagaimana anak saya bisa bergolongan darah AB?" Zhang Lianqi menjelaskan, "Mes. Changsun, ini sebenarnya normal, jika suami Anda memiliki golongan darah AB, anak pasti dapat mewarisi golongan darah ayahnya." Changsun Dongju mengabaikan penjelasannya, dan berteriak lagi, "Tidak mungkin, rumah sakitmu pasti melakukan kesalahan, anakku pasti O golongan darahnya." Meskipun Lu Song tidak mengerti mengapa Changsun Dongju, yang selalu tenang, begitu bersemangat, dia tetap berteriak, "Rumah sakit Anda pasti melakukan kesalahan." Zhang Lianqi berkata, "Mes. Changsun, harap tenang sebelum operasi. Kami melakukan tes golongan darah yang ketat, dan kami telah menggunakan 2 kantong plasma darah tipe AB sebelumnya, jadi itu sama sekali tidak mungkin menggunakan yang salah." Mengapa ini terjadi?" Changsun Dongju sepertinya langsung kehilangannya setelah menerima hasil positif lagi. Seluruh kekuatannya tiba-tiba jatuh ke tanah. "Nyonya, apakah kamu baik-baik saja?" Lu Song terkejut dan segera membantu Changsun Dongju duduk di bangku di sebelahnya. Changsun Dongju menatap langit-langit dengan tatapan kosong dan bergumam, "Mengapa seperti ini? Mengapa seperti ini?" Pada saat ini, segala sesuatu di sekitarnya menghilang, dan gambaran masa lalu muncul di gambar matanya. Lebih dari 20 tahun yang lalu, seorang wanita hamil cantik dan seorang pria tampan muncul bersama di ruang pemeriksaan kesehatan rumah sakit. Pria itu menerima laporan pemeriksaan fisik di tangannya,
kami baru saja memeriksanya dan semuanya normal untuk putra kami. Wanita hamil itu mengelus perutnya yang membuncit dan berkata dengan wajah gembira, bagaimana Anda tahu itu putra Anda? Don, apa kamu tidak menyukainya? Anak perempuan. Selama itu anakku, aku suka laki-laki dan perempuan, kata pria itu bercanda, tapi aku merasa seperti sedang hamil anak laki-laki kali ini, kita bisa punya bayi lagi di masa depan. Wanita hamil itu berkata, saya kira begitu. Nak, pria itu berkata, saya baru saja melakukan tes golongan darah ketika saya punya waktu luang golongan darahku diuji setelah lebih dari 20 tahun hidup. Wanita hamil itu bertanya, apa golongan darahmu? Kata pria itu, bab belum selesai, silakan balik halamannya. Saya bergolongan darah O. Kebetulan sekali, saya juga memiliki golongan darah O. Setelah wanita itu selesai berbicara, dia tiba-tiba teringat sebuah lelucon di internet dan berkata, jika putra kita lahir apa yang harus saya lakukan jika saya keluar dengan tipe AB? Pria itu tahu dia sedang bercanda dan berkata dengan riang, kalau begitu, kamu tidak akan pernah melihatku lagi. Memikirkan hal ini, Chang Sun Dongju menangis dan bergumam, saya tahu mengapa Anda menghilang tiba-tiba. Tapi saya tidak tahu mengapa ini terjadi. Saudara Tian, saya benar-benar tidak pernah menyesal kepada Anda dalam hidup ini. Selama bertahun-tahun, hal ini selalu menjadi simpul di benaknya. Dia tidak mengerti mengapa pria yang begitu mencintainya tiba-tiba menghilang dari dunia ini, dan tidak ada kabar lagi. Hari ini, dia sepertinya telah menemukan jawab. Saat ini, beberapa orang yang mengenakan pakaian putih dokter berjas bergegas, memegang plasma di tangannya, dan buru-buru mengirimkannya ke ruang operasi. Lu Song datang dan berkata, Nyonya, Anda tidak perlu melakukannya terlalu cemas. Rumah sakit baru saja mengalokasikan plasma. Chang Sun Dongju. Dia mendapatkan kembali ekspresi acuh tak acuh dalam sekejap, berdiri dan berkata, segera hubungi rumah sakit dan lakukan tes DNA untuk saya. Lu Song tidak bereaksi untuk beberapa saat, dan berkata dengan terkejut, Nyonya, Tuan Muda masih menjalani operasi. Saat ini, Zhang Sun Dongju berkata dengan tajam, mengapa? Anda tidak mendengar apa yang saya katakan jelas. Aku mendengarmu dengan jelas. Lu Song terkejut. Memikirkan situasinya sekarang, dia segera mengerti apa yang sedang terjadi dan segera melakukan sesuatu. Setengah jam kemudian, hasil tes DNA dikirim ke Chang Sun Dongju. Chang Sun Dongju mengambilnya. Dia meliriknya, lalu merobeknya menjadi beberapa bagian dan membuangnya ke tempat sampah terdekat. Sisakan 100.000 yuan untuk biaya operasi, dan sisanya tidak ada hubungannya dengan grup Hongmeng kami. Petik 2. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan keluar dari rumah sakit. Lu Song menggelengkan kepalanya sedikit. Awalnya hanya cedera, tapi dia tidak menyangka akan membawa hasil yang tidak terduga. Chang Sun Seng bukanlah milik Chang Sun Dongju, anak kandung. Meskipun dia adalah Chang Sun Seng, para pengawal dipekerjakan oleh Chang Sun Dongju, jadi mereka secara alami tahu apa yang harus dilakukan dan segera mengikutinya. Dalam sekejap, semua pengawal keluarga Chang Sun pergi, dan koridor rumah sakit kosong, pergi tidak ada seorang pun di belakang. Bab 680 situasi yang tidak terduga. Setelah Ye Bufan kembali ke rumah, Wang Suening segera mendatanginya dan memeluknya, Xiao Fan, kamu kembali. Ya, kamu kembali. Ye Bufan mencium keningnya dengan lembut satu kali. Wang Suening memandangnya dari ujung kepala sampai ujung kaki, lalu berkata, kamu tidak terluka, kan? Ye Bufan mengangkatnya dan duduk di sofa bersama, berkata, tentu saja tidak, sudah kubilang itu Chang Sun Seng tidak bisa berbuat apa-apa. Badai akan datang. Wang Suening berkata, mungkinkah Sun Seng baru saja mengundangmu makan dan tidak terjadi apa-apa? Tentu saja tidak. Banyak hal yang terjadi, dan itu sangat menarik. Ye Bufan menceritakan keseluruhan ceritanya. Saya membicarakannya sekali di akhir. Tentu saja, saya mengabaikan semua hal tentang kesadaran spiritual dan ilusi. Akhirnya, dia berkata, Chang Sun Seng mengatur perjamuan Hongmen dengan tujuan meracuni saya, tetapi dia dibunuh oleh orang lain. Sekarang hidupnya tergantung pada seutas benang,
dan dia tidak tahu apakah dia akan hidup atau mati. Wang Suening membuka mulutnya karena terkejut. Mengapa? Apakah ini mungkin? Anda tidak berbohong kepada saya, bukan? Bahkan jika saya ingin berbohong kepada Anda, saya harus memiliki imajinasi ini, telah dikirim ke rumah sakit. Wang Suening berteriak. Kaget. Bagaimana mungkin pembunuh bodoh seperti itu benar-benar menyerang majikannya? Ye Bufan berkata. Menurut dugaanku, pembunuhnya tidak dibawa oleh Chang Sun Seng. Jika bukan dia, lalu siapa lagi? Seharusnya seseorang yang dikirim oleh keluarga Lu. Kata Ye Bufan, keluarga Lu awalnya ingin memancing di perairan yang bermasalah dan membunuhku, tetapi mereka tidak menangkapnya, ikannya tetapi terluka parah. Chang Sun Seng mungkin harus menanggung kemarahan keluarga Chang Sun. Jadi perjalanan ini sangat berharga. Chang Sun Seng tidak hanya menanggung akibatnya, tetapi dia juga menyelesaikan masalah keluarga Lu. Wang Suening gemetar kepalanya, tidak dapat mempercayai ini nyata. Saya benar-benar tidak menyangka akan seperti ini. Bukan hanya Anda dan saya yang tidak menduganya, tapi saya khawatir tidak ada yang menyangka akan seperti ini. Chang Sun Seng juga tidak menyangka lakukan Lu Tianqi. Ye. Bufan berkata, oke, jangan bicarakan mereka, tapi bicarakan tentangmu. Wang Suening berkata dengan heran, apa yang bisa saya lakukan? Petik 2. Apakah kamu patuh? Petik 2. Wang Suening berkata dengan bingung, apa yang ingin saya dengar? Ye. Bufan menunduk dan mengendus rambutnya, seperti yang diharapkan, kamu tidak mematuhiku. Aku sudah menyuruhmu menungguku di tempat tidur dengan sia-sia. Kamu tidak serius. Pipi. Wang Suening langsung memerah saat dia berdiri dan hendak melarikan diri, tapi dia digendong oleh Ye Bufan, lalu mereka pergi ke kamar mandi bersama. Sepanjang jalan, pakaian kedua orang itu terbang seperti kupu-kupu, dan pada akhirnya hanya pegas di kamar yang tersisa. Cinta. Setelah malam pertarungan sengit, Wang Suening bangun agak terlambat keesokan harinya. Hidungnya, serangga kecil yang malas, segera bangun dan makan. Wang Suening memberinya tatapan menawan dan berkata, bukan kamu yang melakukannya. Ye. Bufan berkata sambil tersenyum buruk, melihatku seperti ini. Apakah kamu ingin makan lagi sebelum makan? Tidak, jangan pernah datang lagi. Wang Suening buru-buru melompat dari tempat tidur dan berlari ke kamar mandi seolah dia sedang melarikan diri. Ketika dia keluar dari kamar mandi dan masuk ke restoran, Ye Bufan sudah menyiapkan mangkuk dan sumpit, dan makanan lezat di atas meja memancarkan aroma yang kaya. Ayo cepat, ayo makan. Mereka berdua baru saja duduk di meja makan ketika tiba-tiba terdengar bel pintu berbunyi di depan pintu. Siapa yang datang sepagi ini? Wang Suening berlari untuk membuka pintu. Setelah membuka pintu, yang berdiri di depan pintu adalah cucu tertua Dongju, diikuti oleh Nenek Ying. Dibandingkan dengan pertemuan kemarin siang, wajah Chang Sun Dongju kurang tersenyum, dan ekspresinya menunjukkan sedikit ketidakpedulian. Bibi Chang Sun, kamu di sini. Wang Suening cukup terkejut. Menurut idenya, Chang Sun Dongju harus tinggal di samping Chang Sun Seng. Kemudian dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata dengan cepat, Bibi Chang Sun, pembunuh tadi malam benar-benar tidak ada hubungannya dengan Xiao Fan. Dia mengira pihak lain ada di sini untuk mengajukan pertanyaan, tetapi reaksi Chang Sun Dongju sangat membosankan, dan dia tersenyum sedikit dan berkata, bolehkah saya masuk? Oh, tentu saja. Wang Suening segera menyingkir. Cucu tertua Dongju melangkah masuk, tetapi Nenek Ying tetap berada di luar pintu. Ye Bufan juga sedikit terkejut. Dia berdiri dan berkata, Bibi Chang Sun, apakah kamu sudah makan? Apakah kamu ingin makan bersama? Petik 2. Chang Sun Dongju selesai berbicara di meja makan. Dia duduk di depannya, mengambil roti kukus kecil, menggigitnya, mengangguk, dan berkata, rasanya enak. Ye Bufan dan Wang Suening saling memandang, tidak ada yang memahami apa tujuan pihak lain. Anda tidak boleh membiarkan anak Anda datang kepada Anda untuk sarapan saat anak Anda sedang menjalani perawatan darurat di rumah sakit. Wang Suening berkata, Bibi Chang Sun, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Chang Sun Dongju meletakkan mangkuk dan sumpit di tangannya dan berkata, saya akan segera kembali ke ibu kota kekaisaran.
Sebelum berangkat, saya ingin mengungkapkan perasaan saya terima kasih kepada Xiaoye secara langsung. Wang Xuening bertanya dengan bingung, Bibi, apa maksudmu? Changsun Dongju berkata, Xiaoye membantuku mengungkap kebenaran tentang apa yang terjadi tadi malam dan memecahkan sebuah misteri. Meskipun kejadian ini agak kejam, kali ini Jiang Bei bagaimanapun juga, itu adalah perjalanan yang berharga. Wang Xuening berkata, Bibi, saya masih tidak mengerti. Changsun Seng bukan anakku. Ye Bufan dan Wang Xuening terkejut ketika cucu tertua Dongju mengatakan ini. Dongju tampak normal, tapi dia benar-benar menganggap orang lain itu gila. Jangan melihatku seperti itu, aku tidak gila. Changsun Dongju menceritakan apa yang terjadi tadi malam, dan kemudian berkata, karena pembunuhan tadi malam aku menemukan bahwa golongan darahku tidak cocok dengan Changsun Seng di semua. Nanti saya juga melakukan tes DNA paternitas, dan ternyata dia sama sekali bukan anak saya. Pada titik ini, ekspresinya berubah lagi. Saya tidak menyangka bahwa orang yang saya cintai dan cintai itu adalah orang yang saya sayangi dan sayangi, bertahun-tahun telah menjadi sayangku, ternyata adalah anak orang lain, bahkan tidak ada hubungannya denganku. Ye Bufan dan Wang Xuening saling berpandangan. Tak satu pun dari mereka menyangka bahwa makanan tadi malam akan menjadi seperti itu, hasil yang tidak terduga. Aku telah memiliki simpul di hatiku selama bertahun-tahun, seperti duri, selalu menempel di hatiku. Changsun Dongju berkata pada dirinya sendiri, apakah kamu masih ingat orang yang kuceritakan kemarin tentang orang yang kucintai? Tanda tanya, nama Lin Zentian, satu-satunya orang yang pernah saya cintai dalam hidup saya, dan ayah dari anak saya. Hubungan kami awalnya sangat baik, tetapi pada hari saya melahirkan, dia tiba-tiba menghilang dan tidak ada kabar selama lebih dari 20 tahun, bertahun-tahun. Saya selalu tidak dapat memahami mengapa dia tiba-tiba meninggalkan saya ketika dia sangat mencintaiku. Misteri itu terpecahkan tadi malam. Saudara Tian pasti telah menemukan rahasia anak ini dan berpikir bahwa saya telah melakukan sesuatu yang salah padanya sebenarnya. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi satu hal yang pasti, putra sulung saya, Dongju, hanya memiliki satu pria dalam hidupnya, dan dia tidak pernah melakukan apapun yang menyesali saudara. Tian restoran dipenuhi dengan keheningan emosi. Setelah beberapa saat, Wang Xuening bertanya, Bibi Changsun, tes DNA Changsun Seng tidak cocok dengan tes DNA Anda. Ini jelas bukan masalah Anda. Apakah Anda salah menggendong anak saat melahirkan?